Dan memang saya mendengar bahwa ada rencana Pak Anies sedang berusaha supaya para perintis kemerdekaan itu mendapat kebebasan pajak. Ini merupakan satu penghargaan dari Pak Gubernur kepada orang tua kami yang sudah berjasa bagi negara, dan kami sangat menghargai itu. Sebagai guru besar antropologi Universitas Indonesia, Mutia Hatta yang pernah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan juga menyambut baik pembebasan pajak bumi dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta untuk guru, dosen, tenaga pendidikan, serta pensiunannya. Racing at 174 miles per hour. Top 4 out of the top 5. Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan. Bahkan kita perluas, bukan hanya bebas PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 1 miliar, tetapi bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara. Di ibu kota ini cukup banyak mereka itu. Siapa saja? Mereka adalah para pahlawan nasional, para veteran, para perintis kemerdekaan, dan penerima bintang jasa pengabdian dari Presiden. Mereka sampai dengan anak cucunya 3 generasi selama masih menggunakan rumah dari orang tua mereka, maka mereka tidak dikenakan PBB, dan selama rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial tapi dipakai untuk kehidupannya, maka itu dibebaskan. Sederhana Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin sampaikan yang namanya membangun rasa keadilan. Nah, yang lebih kompleks tentu pajak misalnya. PBB di Jakarta 4 tahun terakhir ini tidak pernah ada kenaikan. Kenapa? Karena PBB kita ini pernah naik 500% Bapak Ibu. 500% kenaikan PBB. Saya mau tanya nih, kalau PBB dinaikkan 500%, NJOP-nya naik 500%, bayarnya naik 5 kali lipat. Sesungguhnya apa artinya itu? Pemerintah sering bilangnya begini, kami mau meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan pajak. Yang dinaikkan pajak bumi dan bangunan. Itu adalah pengusiran sopan atas warga yang tak mampu bayar pajak. Tinggal tunggu waktunya. Apakah 3 tahun, apakah 8 tahun, apakah 15 tahun, satu-satu akan terpental dari kota ini. Siapa yang terpental? Yang tidak bisa bayar pajak. Dan sebagian saya merasakan betul. Ini Bang Doli ingat ya Bang Loyarham meninggal bekas Menpora kita. Bukan bekas Menpora. Rumahnya Teguh Umar nih. Bukan, sebelumnya Bang Akbar Menpora. Gafur. Bang Abdul Gafur. Saya ketemu beliau, Loyarham meninggal kemarin COVID. Lalu beliau sampaikan, Bung Anies, terima kasih Bung Anies. Saya ini setiap bulan nabung 8 juta rupiah. Setiap bulan, karena PBB saya 100 juta rupiah. Di Menteng, PBB 100 juta rupiah. Jadi setiap bulan beliau nabung 8 juta, supaya di ujung nanti bisa bayar pajak. Lalu yang kita lakukan adalah mereka yang berjasa untuk Republik ini, di Jakarta pajaknya 0. Jadi seperti Bang Abal itu 0, nah ada. Bayangkan di sini pendiri-pendiri Republik tinggal di tempat-tempat yang dulu biasa-biasa saja tempatnya. Karena perubahan zaman tempatnya jadi elit. Padahal mereka tidak pernah berencana tinggal di tempat dalam tanda kutip elit, tinggal di situ. Apa yang terjadi? Satu persatu terusir di rumahnya. Terusir di rumahnya. Kenapa? Tidak mampu bayar pajak. Nah sekarang kita ambil kebijakan. Semua yang berjasa untuk Republik
maka mereka bebas PBB sampai 3 generasi, 0. Semua bebasin. Memberikan rasa keadilan semua, guru juga. Kalau di Jakarta sekarang semua guru PBB-nya 0, nggak bayar pajak di Jakarta. Jadi kalau di sini ada guru-guru pengen pajaknya 0, Jakarta aja, Pak. Atau dibalik, mintalah daerah-daerah itu untuk pajak guru jadi 0. Lah orang ini berjasa begitu banyak kepada seluruh masyarakat, maka kehadiran dia di tanah kita adalah memberi manfaat bagi kita. Justru mereka harus dienolkan pajaknya. Jadi di Jakarta ini banyak profesi yang pajaknya justru diberikan 0. Bagian dari apa? Bagian dari kebijakan untuk menghadirkan rasa keadilan dan tidak dinaikkan untuk tidak melakukan pengusiran secara sopan, halus sekali. Jadi tanpa kita sadari kebijakan ini. Nah ini sekalian contoh-contoh dan kami berharap nantinya apa yang dikerjakan ini bisa memberikan rasa keadilan bagi semua. Doakan ini bisa terus-menerus berlangsung di kota kita. Karena sudah diinstitusikan, nanti insya Allah bisa berkelanjutan. Bapak sekalian saya hormati, sudah sebentar lagi masuk waktu maghrib. Jadi izinkan saya mengakhiri dan sekaligus menyampaikan selamat datang kembali di Jakarta. Insya Allah sempat menikmati kota ini. Nanti di antara waktu yang senggang karena kebetulan tempatnya di Ancol. Jadi secara tempat itu sangat strategis. Bila ada waktu sempat maka manfaatkan untuk lihat apa yang sudah terjadi di kota ini. Boleh ke JIS di sebelah situ tuh. Kalau JIS dekat dari sini? Dekat. Kalau mau ke JIS nanti bisa diatur. Pak Ketua bisa diatur. Ya, kalau perlu nanti disiapin bisnya aja ke sana biar bisa jalan. Ya. Ya. Siap. Nanti boleh. Mau hari apa waktunya nanti diatur Pak Ketua. Nanti kita fasilitasi kendaraannya. Ya. Siap. Kalau MRT udah pada naik belum? Belum. Mau naik MRT? Boleh. Nanti diatur dah naik MRT ya kalian. Nanti diatur aja jalan. Biar doain biar MRT nanti sampai Ancol. Jadi sekarang MRT itu baru dari Bundaran HI sampai Lebak Bulus. Sekarang sedang konstruksi untuk sampai ke Kota Tua. Nanti dari Kota Tua sampai ke Ancol. Tapi baru selesai nanti tahun 2027. Panjang Bapak Ibu. Soalnya galinya di dalam tanah. Gali dalam tanah itu luar biasa volumenya. Jadi kalau 1 kilometer itu bisa menghasilkan tanah sebesar 220.000 meter kubik. Itu per kilometer. Jadi bisa dibayangkan volume tanah yang dikeruk. Karena itu proyek yang sangat besar. Tapi kalau sudah jadi, insya Allah usianya bisa ratusan tahun. Jadi bukan usia yang sebentar, usianya panjang. Kita jangan khawatir untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Karena bangsa ini memang terlatih untuk melakukan yang besar. Kita punya sejarahnya. Itu saja barangkali dari kami. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.